Ya, selamat malam dan kembali lagi di konten Mikey Ball dan kali ini gue akan membahas soal semifinal Euro 2020 yang udah berjalan ya. Dua pertandingan yang apa ya untuk gue agak berbanding terbalik sih satu sama lain. Italia dan Spanyol yang gue lihat seru di sembilan apa ya di waktu normal tapi ya bapuknya minta ampun sampai bosen gue nontonnya pas apa ya masuk extra time lah gitu dan apa ya dan Inggris versus Denmark yang menurut gue apa ya nggak menarik sama sekali gitu untuk gue bener-bener apa ya untuk gue apalagi kayak Inggris gitu yang aduh bener-bener deh gue nggak habis pikir gitu maksudnya gue pemain kayak Mason Mount itu dan pemain yang lain tuh kayak nggak ada yang bisa kerjasama dengan bener gitu sama sekali gue apa ya kalau bisa gue bilang tuh cuman main sama dirinya sendiri gitu loh nggak ngerti lagi gue makin asing sini bener-bener cuma aji mumpung doang berarti pas lawan Ukraina gitu dan ditambah dengan beberapa kontroversi di dalamnya juga ya apa ya membuat Inggris nih kalau dalam tanda kutip sedikit agak terbantu sih untuk bisa lolos sampai ke final Euro 2020 ini gitu. But anyway, gue mau bahas dulu yang pertama Itali ya melawan Spanyol. Nah, kalau kita lihat apa ya dari segi permainan aja memang Spanyol lebih bisa menguasain sih jalannya pertandingan terbukti dengan ya kalau apa ya kalau kita lihat gitu dari apa namanya segi penguasaan bola memang mereka jauh lebih unggul sih dibanding um, Itali gitu yang cenderung agak lebih menahan diri lah agak turun ke bawah sedikit gitu sehingga apa ya ya praktis Spanyol dengan leluasa bisa mainkan ball position gitu cuman apa ya di sisi lain juga uh, Italia ini juga bukan nggak ada peluang gitu loh. Mereka juga dapat peluang-peluang yang bisa dibilang apa ya cukup enak lah untuk bisa dimanfaatkan gitu loh. Tapi ya apa ya nggak banyak juga yang bisa dimanfaatkan gitu loh dari kedua belah tim ini gitu. Mau mau Italia mau Spanyol lagi lebih-lebih gitu loh. Mereka dapat banyak sekali peluang tapi ya tahu sendiri lah yang namanya Morata kan tetap dipasang tetap batu buat dipasang ya udah tahu semua kan Morata bapuknya kayak kerupuk bener-bener aduh nendang bola ke gawang aja kayak gak ini kayak gak becus gitu bener-bener kak terus positioningnya juga aduh salah satu yang terburuk buat gue bener-bener deh ini sih one of the worst player ever di Euro 2020 ini bener deh dimana aduh positioning gak jelas terus kadang-kadang malah menghambat momentum tim Spanyol gitu juga aduh bener-bener deh terus apa ya nggak ada juga yang nge-backup gitu loh dari Spanyol kayak contoh aduh Mikel Oyarzabal tuh apa ya kayak mau apa ya ada di pas di babak pertama dari babak pertama aja dapat peluang terus dia tuh kayak butuh 1.001 peluang mungkin untuk bisa cetak gol nggak ngerti gue tendang apa ya nendang bola misalnya udah harusnya dia bisa memanfaatkan peluang and apa ya end of attacking phase nya tuh jelek banget buat gue kayak apa ya nembak burung gitu bingung gue mau tembak gawang apa tembak burung gue bingung gitu sama pemain satu ini gitu loh apa ya menurut gue sih apa ya
sebenarnya Enrique udah cukup bagus sih buat gua, akhirnya nggak masang Morata dari awal gitu loh. Dan lebih apa ya, ya mungkin dia sadar akhirnya dia lebih memainkan apa ya, pola false nine lah untuk pertandingan ini gitu. Dan sebenarnya cukup bagus sih, cukup oke gitu loh. Cuman ya balik lagi yang gue bilang, banyak banget peluang dan gak ada yang bisa jadi gol sama sekali. Gue nggak, bener-bener nggak ngerti dah sebenarnya. Kayak contoh Dani Olmo yang gue bilang kemarin juga gak kelihatan sama sekali, malah menghambat. Di sini justru malah perform buat gue di pertandingan ini gitu. Cuman ya balik lagi gitu loh, lu nggak bisa apa ya, lu nggak bisa ngandelin diri lu sendiri gitu loh. Ya satu tim ini mesti bener-bener bermain dengan baik gitu loh. Kayak sekarang itu lihat dari timnas Spanyol juga, kayak Ferran Torres juga itu nggak kelihatan juga sama sekali buat gua gitu loh. Dan praktis ya pada akhirnya serangan yang mereka bangun udah sia-sia aja gitu loh, akhirnya cuman ya terbuang percuma gitu loh. Dan apa ya, buat gue ya nggak banget lah gitu loh timnas timnas ini gitu loh. Terus juga kalau gue lihat gini ya, tapi kalau dari sisi Italia gitu, Italia ini sebenarnya juga memang nggak gitu banyak peluang bisa di apa ya, diciptakan lah. Terbukti kalau gue lihat dari SofaScore ya, uh, mereka cuma punya 7 shots yang bisa mereka ciptakan gitu loh, berbanding 16 yang bisa dihasilkan oleh Spanyol. Dan ya big chances juga nggak gitu banyak gitu loh. Gue nggak tahu nih big chances masuk ke dalam yang include goal yang berhasil diciptakan apa enggak gitu. Cuman di sini big chance-nya 1 banding 3, jadi jelas banget sih buat gue bahwa Spanyol ini memang lebih menguasai jalannya pertandingan gitu. But then ya kalau kita lihat juga counter attack yang dilancarkan Italia bener-bener efektif banget, salah satunya dari Chiesa yang akhirnya bisa mencetak gol, which is ya itu cukup bagus sih buat gue, bisa bikin Unai Simon terdiam kayak gitu. Gue juga speechless banget sih bener dengan kiper kayak gitu. But then ya it is what it is gitu, ya akhirnya gol juga gitu. Dan ya akhirnya juga dibales sih gue liat sama Morata gitu. Gue nggak tahu deh Morata itu apa ya, kayak apa sama aja kayak si Oyarzabal, kayak butuh berapa puluh ribu peluang untuk bisa cetak gol. Nggak ngerti gue bener. Cuma terlepas dari gol itu, permainannya gue bilang nggak lah, buat gue sama sekali tidak membantu timnas Spanyol sama sekali, bener deh. Dan yang gue apa ya, gue anggap ini pertandingan membosankan itu karena pergantian pemainnya juga nggak bagus dari kedua tim sama sekali. Kayak Italia gitu, oke lah lu pasang apa ya, starting 11-nya lu menurut gue udah cukup bagus lah, mempertahankan yang kemarin gitu pas lawan Belgia gitu. Tapi pergantian pemainnya juga ya kalau lihat dari benchnya, aduh ya Tuhan, apa ya, kayak Locatelli oke lah, masih mendingan lah. Kayak Bernardeschi, Pesina masih mending, Belotti, terus kayak Berardi, aduh, Rafael Toloi juga, aduh, apa ya, pemainnya tuh kualitasnya tuh jomplang gitu. Gua digantinya sama kualitas yang ini. Dan ya oke lah untuk masa-masa sekarang bisa gitu loh lu manfaatkan pemain yang ada gini. Cuman kalau untuk kedepannya kan lu gak bisa juga punya squad dengan bench yang kayak gini gitu loh. Bener deh, gak mungkin apa ya, kayak gak bakal bisa sustain lah untuk jangka panjang buat gue dengan squad Italia yang sekarang ini sih dari gue. Dan kalau dari Spanyol juga ya Thiago Alcantara, maksudnya Thiago masuk
di extra time pun juga gak membantu apa-apa buat gue gitu. Dan ya sama aja kayak Italia gitu loh. Ini pemain juga semuanya apa ya, kualitas ya itu tadi, dua-dua tim ini benchnya jomplang semua sama starting line up ya. Apalagi Spanyol, kalau kayak Morata dipasang di squad itu udah kayak main sama 10 orang aja tuh, bener deh. Apalagi gabungin Dani Olmo sama Morata, selesai dah tuh. Itu udah ibarat 11 lawan 9. Jadi ya, but then Italy lost lewat babak penalti. So ya gue gak gitu banyak expect sih, maksudnya gak gitu nyangka sih apa ya, Spanyol bisa apa ya, menguras tenaganya timnas Italia sampai sejauh itu. But then ya sebenarnya ini Spanyol sih menurut gue cukup bagus sih prospek kedepannya, asal jangan deh bawa striker macam Morata gitu, bener-bener deh, bener-bener pemain ter bukan tersabun lagi, mungkin tersampah sih buat gue. Dan terus kayak Busquets ini bener-bener mestinya udah ada yang bisa gantiin lah. Please tolong banget, ini timnas Spanyol mesti regenerasi sih kalau dari gue ya. Oke. Terus kita ke Itali lagi, gue ngomong Inggris dengan Denmark. Nah, gue harus bilang nih pertandingan nggak big nono lah buat gue, bener-bener apa ya, buat gue ya bosen banget deh gue bener-bener. Dan apa yang gue apa yang gue teliti pas di preview ternyata bener gitu, bahwa ya ketika gak ada kreativitas akhirnya crossing aja gitu, crossing kanan, crossing kiri, oper 1-2 long ball lagi. Bener deh buat gue, ini salah satu match yang paling membosankan di Euro 2020 ini, bener paling membosankan. Dan Inggris sangat banyak melakukan ini, gak ngerti lagi gue, bener-bener maksudnya gue apa ya, sebenarnya Inggris ini kan lebih punya favor ya, dalam arti bahwa yang harusnya mereka bisa bermain dengan apa ya, dengan level yang semestinya lah untuk melawan Denmark ini gitu. Cuman kreativitas gak ada sama sekali. Dan di sini gue lihat squadnya pun ya oke lah, gue bilang si Southgate ini mempertahankan squad yang ada gitu loh, yang udah kemarin ini dengan Bukayo Saka yang gantiin Jadon Sancho. Cuman ya kreativitasnya itu udah apa ya, udah dari apa ya, mungkin dari pertandingan keberapa gitu gue liat ini gak ada kreativitas nih timnas sama sekali, bener-bener gak ada cuy. Dan pola permainannya juga gak jelas gitu, kayak praktis ya cuman apa ya, kayak bikin satu pemain sebagai referensi apa ya, untuk dijadikan patokan mereka dalam bermain gitu. Ini bukan skema lu main kayak gini, ini lu kayak pelayan, bener-bener cuma pelayan satu pemain doang. Dan apa ya, murni mengandalkan skill individu doang gitu loh. Padahal ya apa ya, kadang juga gak bisa lu manfaatkan apa ya, gak bisa lu memanfaatkan bener-bener tok skill individu 100% gitu. Lu mesti punya skema dalam permainan lu gitu loh. Dan ya kalau dilihat dari matchnya sih benar-benar ke atas ini, dua tim ini mestinya apa ya, nggak gitu layak lah main di semifinal dengan kualitas permainan yang kayak gini gitu, bener-bener. Apalagi kayak Denmark gitu, bener deh itu apa ya, namanya Bright White itu bener-bener sumber penghambat yang harus segera dibuang. Kalau gue jadi coachnya, bener harus segera dibuang pemain kayak gini, bener-bener apa ya, bener sincerely a true obstacle of their gameplay. Maksudnya gue obstacle sini bener-bener menghambat banget
sumpah. Oper kadang asal, nggak nyampe, salah salah passing lah, nggak tahu either dari powernya atau dari akurasinya, nggak ngerti dah gue. Yang jelas ini juga pemain juga gerasa gerusuk sendiri aja gitu pas pertandingan ini, jadi nggak jelas lah bener-bener pemain kayak gini. Dan entah kenapa pelatihnya masih mau masang si Brad White instead of Yusuf Olsen gitu, yang udah jelas lebih lebih bisa ngangkat lah tim secara apa ya, secara general gitu, secara umum gitu loh. Karena kan memang murni Denmark ini cuman ngandelin kerja keras doang, dan dengan kualitas yang seadanya, yang mau nggak mau gitu loh. Gitu loh, mau nggak mau harus harus bekerja keras as a whole team gitu. Dan kualitasnya kan juga ya seadanya begini ya, sebenarnya juga apa ya, menurut gua nggak gitu, kurang begitu layak sih buat gua, nggak begitu layak lah untuk sampai masuk semifinal begitu. But then ya, namanya kompetisi kan nggak ada yang tahu gitu loh, semua bisa terjadi gitu, kayak tim-tim besar gitu, tim mas besar ya maksudnya gue, itu kan bisa tiba-tiba flop kayak kemarin tuh. Apalagi namanya Prancis itu adalah suruh bubarin satu timnas, bubarin satu negara, bener-bener deh. Apalagi namanya Mbappe itu, aduh. Mbappe kalau terus kayak gini sih menurut gue bakal jadi sampah aja sih, bener-bener bakal jadi apa ya, pemain yang nggak akan jadi apa-apa gitu maksudnya gue. Mau lu menang Piala Dunia kemarin pun juga untuk gue akan tetap dianggap sampah kok, tenang aja. Kalau egonya masih tetap dipertahankan sih selesai sih ini pemain. That player was broke as hell, and his ego was teared him down, bener. Tapi ya apa ya, terus juga gue bisa bilang apa ya, si Sterling yang pas di extra time itu, momen ketika Sterling jatuh itu menurut gue itu apa ya, mungkin memang kalau gue bilang ada sedikit mungkin ada sedikit kontak dari si Joachim Mæhle itu, cuman nggak nggak bisa apa ya, gue juga ngelihat replaynya, gue juga nggak gitu apa ya, nggak gitu impress dengan penalti dengan cara kayak gini gitu maksudnya gue. Ya apalagi ini pas momen itu si siapa kalau salah sih, si Makiele itu kan, dia nggak langsung, bener-bener nggak lihat VAR langsung gitu sebenarnya. In the proper way mestinya dia harus lihat VAR dulu gitu loh maksudnya gue, untuk melihat kejadian itu lebih jelas lah gitu. Cuman gue nggak ngerti lah itu di dalamnya ada siapa gitu yang ngatur, gue nggak ngerti dah. Ini kan UEFA gini kan, aduh ya Tuhan, bener-bener deh gue bingung sama UEFA sekarang. Udah nggak bisa jadi badan sepak bola yang bener aja buat gue. Nggak tahu di dalam tuh ada apakah ada kong kali kong apa nggak ngerti lah gue. Bener-bener apa ya, bener-bener apa ya, institusi ini kayak gampang dipengaruhin gitu loh sama hype gitu, gue nggak ngerti gitu, sama tren gitu. Nggak jelas emang lembaga sepak bola di Eropa yang kayak gitu, dengan orang-orang yang kolot. Makanya gue paling anti sih sebenarnya kalau ada lembaga atau institusi tertentu, apalagi mengenai masalah sepak bola, itu diatur sama orang yang udah umurnya udah 50 ke atas. Itu sih big no no buat gue. Dan ya cara kayak gini, menang kayak gini kan gimana ya, tentu bakal mencederai sportivitas sepak bola gitu, karena apa ya, nggak ada pertimbangan tambahan gitu loh dengan VAR. Jadi buat apa lu punya VAR kalau akhirnya lu bisa ambil keputusan langsung gitu tanpa lu harus lihat VAR, tanpa lu harus kayak lihat dengan jelas dengan mata kepala lu sendiri lewat VAR. kan kan ini gitu loh, kayak apa ya, kayak apa ya, kalau gue bilang this game for Denmark apa ya, has been rigged up lah gitu untuk gue, bener-bener dirusak buat gue.
udah ya, tapi mau gimana lagi gitu. Beruntung sih Harry Kane bisa manfaatin penaltinya walaupun itu dari rebound, but ya yeah, that's okay buat gua. Ini mungkin murni wasit sih yang benar-benar merusak pertandingan ini dan merusak indahnya sepak bola. Jadi ya gue nggak tahu siapa, tapi Makiele pun juga nggak 100% harus disalahkan sih di sini, karena emang keputusan yang diambil terlepas dari kontroversi VAR itu ya bisa dibilang cukup oke sih buat gue. Ya kita lihat mungkin di final Italia lawan Inggris ya, mungkin satu sih pertanyaan gue, it's coming home or it's coming home. Thanks for watching.